nih, katanya orang lebih gampang dengar ceritanya daripada yang lain-lain. Once upon a time, ada malaikat yang dihukum karena melakukan kesalahan, turun ke bumi, dan malaikatnya diputus sayapnya. Jadi malaikat tanpa sayap, lagunya anak-anak muda itu, malaikat tanpa sayap, lagu apa itu ya. Nah, kemudian karena di bumi, dia nggak bisa terbang, padahal udah biasa terbang, nah, dia mau jalan-jalan berkelilingnya pakai terbang, pakailah dia sewa balon udara ya. Tapi karena dia belum berpengalaman terbang di bumi pakai balon udara, dia bingung dia ada di mana nih sampai sekarang nih, udah berada di mana nih ya. Kemudian dia lihat di bawah sana ada seorang yang lagi duduk di taman gitu ya, dipanggil, Pak, tolong saya, bisa bantu. Bapaknya lihat, ada apa katanya gitu, bisa tolong kasih tahu nggak saya ada di mana. Nah, bapaknya bilang, kamu gimana sih? Orang udah jelas kamu ada di balon udara kan? Waduh. Kemudian si malaikatnya bilang, wah bapak pasti seorang profesor, pakar akademis. Loh kok tahu? Karena jawabannya benar tapi tidak bermanfaat. Nah gitu biasanya seorang profesor akademik jawabannya terbukti gitu, rumus-rumusnya terbukti. Tapi manfaatnya apa? Nggak tahu manfaatnya apa gitu. Jangan bilang-bilang profesor ya, nanti dimarahin sama profesor. Untung nggak ada profesor di sini ya. Anyway, kecewa lah si malaikatnya gitu ya. Kemudian dia jalan sedikit, kemudian dia lihat ada orang di bawah lagi. Pak, bapak yang di bawah sana, sambil jalan nih orangnya. Ya ada apa? Bisa tolong bantu saya? Ada apa? Saya tolong kasih tahu saya dari mana. Ah, gampang nih. Kemudian diambil peta, kemudian dia lempar. Tangkap petanya tuh, lihat sendiri di mana. Aduh, malaikatnya bilang, Bapak pasti seorang praktisi ya. Loh kok tahu? Tindakannya cuma berdasarkan pengalaman, padahal situasinya nggak cocok. Saya nggak ngerti baca peta, main lempar peta aja. Ya udah. Jadi biasanya praktisi gitu, cuma berdasarkan pengalaman, nggak ada frameworknya. Jadi begitu situasinya berubah, pengalamannya beda, nggak cocok, salah jawabannya gitu ya. Oke, nah nanti ceritanya belum selesai, masih dilanjutkan pada akhir dari presentasi. Jadi tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa ingetin ya, pada akhirnya nanti ingetin saya. Tadi Pak, gimana tuh ceritanya tentang malaikatnya itu ya? Jangan lupa ya, kalau enggak saya yang lupa nanti. Oke, kita lanjut. Masih ada sambungannya. Nah sekarang tebak-tebakan dulu Bapak dan Ibu, jawab di chat, cepetan. Ini ada berapa banyaknya bujur sangkar? Saya tes dulu nih. Ayo, cepetan jawab di chat, saya monitor di chat. Pada bisa pakai chat kan ya? Oke. Cepat sekali nih jawabnya nih Ayu nih. Waduh, wih Diana yang ulang tahunnya bulan Juli, Novia. Oke. Waduh, jadi kelihatan siapa yang mau berpartisipasi ya. Wah, di monitor tuh sama Pak Ricardo dan teman-temannya tuh. Oke, kalau pertama kali di display cepat-cepatan, biasanya orang akan jawabnya 16 ya. So, kenapa? Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat mesti dibalas. Cakep. Nah, itu pantun. Tapi ternyata masih ada bujur sangkar yang lain selain yang 16. Wah, mulai naik 20, 21, 23. Tapi tetap berantakan nih. Pasti praktisi yang jawab. Karena jawabnya tebak-tebakan nggak pakai frameworknya. Itu kan tadi ketahuan tuh malaikatnya aja tahu. Nah, oke. Jadi semuanya sudah jawab, tolong dicatat nih Mbak Yulia siapa yang jawab-jawab. Kelas participationnya itu terutama yang sigap menjawab, misalnya 10 pertama yang menjawab itu sigap banget, itu mesti dicatat tuh kelas participationnya, nanti dapat hadiah khusus kayaknya ya. Akumulasi poin kayaknya. Baik, Prof. Ya, kelihatannya jawabannya semuanya salah, nggak apa-apa. Namanya juga coba-coba. Kita belajar lebih banyak dari kesalahan daripada keberhasilan rupanya begitu ya. Nah, kenapa salahnya? Salahnya ada karena nebak-nebak, nggak pakai framework. Yang benar jawabannya adalah, mari kita lihat. Kita mulai dari bujur sangkar yang paling besar. Bujur sangkar yang paling besar, ukuran 4 kali 4 ada berapa? Ada 1. Betul? Yang ukurannya 3 kali 3, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah ada 4. Nah, mulai kelihatan polanya nih kayak deret kuadrat nih ya kalau dalam bahasa profesornya nih. Kemudian yang ukurannya 2 kali 2, setiap titik ini dikelilingi bujur sangkar 2 kali 2, ada 9 titik berarti ada 9. Baru yang terkenal tadi 16, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi ini deret kuadrat nih, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 totalnya 30. Nah, ternyata banyak yang salah. Apa pelajaran dari kesalahannya ini nih, Mbak Sarina? Mbak Sarina,
Gimana Sarina, sudah mulai revitalisasi? Yeah. Mesti nunggu dari Prof dulu, baru kita bisa dapat jawaban yang benar seperti itu, Pak. Aduh, lah. Padahal profesor biasanya jawabannya benar tapi tidak bermanfaat loh. Hati-hati. Pak Zulnaidi, apa pelajaran dari kesalahan yang tadi tuh? Banyak yang salah tuh. Kenapa tuh? Kira-kira pelajaran apa? Lesson learn-nya apa dari kesalahan tadi? Pak Zul? Iya, tadi buru-buru aja jawabnya. Ya, karena Nggak sistematis. tersinggung gitu ya. Nah, oke, nggak sistematis. Oke, kemudian berikutnya ini ada Pak siapa lagi nih? Ya, kita dulu. Pak Danar Hadi yang punya batik. Kira-kira kesalahannya tadi, lesson learn-nya apa Pak Danar Hadi? Iya ini Pak apa? Jadi kan ya lebih ke ini sih pemahaman kalimat dan apa istilahnya petunjuknya gitu ya Pak. Perlu Gitu di ya. apa dilihat lebih dalam gitu mungkin. Ya, harus memahami konteksnya, kemudian setelah itu dianalisis secara lebih terstruktur ya. Oke. Nah, ini. Jadi lesson learn-nya adalah sebagian besar orang melihatnya, gua udah tahu itu dari dulu 4 kali 4 sama dengan 16 gitu kan. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman masa lalu belum tentu tepat. Karena ada Tersurat tersirat ya, Pak ya. betul. Dan kalau tuh sudah tahu, wah ternyata salah 16. Mulai coba-coba, tidak ada pendekatan terstrukturnya gitu kan. Nah, hari ini kita mencoba menganalisis dengan pendekatan yang lebih terstruktur berdasarkan framework-framework yang telah dikembangkan oleh para pakarnya dan kita lihat nanti untuk melihat opportunity-nya seperti apa. Oke? Baik, kita lanjutkan. Alright, kita masuk ke bagian kedua, changing environment. Berubah nih lingkungannya. Nah, saya ingin tanya kepada Anda semua, silakan semuanya masuk ke www.menti.com, sebentar ya. Kemudian nanti ada, saya kasih linknya ya di chat. Saya kasih link di chat, bentar. Kemudian Anda klik link yang di chat, dan Anda jawab pertanyaannya. Begitu Anda jawab pertanyaannya akan muncul di layar. Nanti saya display layarnya. Bentar, saya taruh dulu linknya nih ya. Oke, itu. Semuanya buka chatnya. Silakan nanti diklik chatnya. Setelah itu jawaban Anda akan keluar di layar. Nah, tinggal klik chatnya kemudian isi jawabannya. Menurut Anda, apa saja perubahan eksternal internal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini yang berpengaruh besar terhadap bisnis Anda? Silahkan. Bisa diklik semuanya di linknya, Bapak dan Ibu. Oke, diklik linknya di www.menti.com ada di chat. Begitu klik link akan keluar kotak untuk menjawab. Bapak dan Ibu ketik jawabannya, kemudian di submit, keluar. Nah, ini ada peraturan OJK yang baru. Ini ada beberapa peraturan OJK yang telah diperbaiki, disempurnakan berdasarkan pengalaman gitu ya. Oke, apalagi? Itu pertama baru peraturan OJK. Yang lain apa? Silakan. Teknologi, sosiopolitik, SEOJK baru, ya, mirip-mirip tuh tadi ya. Apalagi yang lain? Regulasi. Wah, ini kayaknya ada banyak orang hukum nih, regulator. Oke, apalagi? Terus baru berapa yang jawab ini? Kelihatannya baru 8 orang nih pesertanya, ada berapa ribu triliun nih, Mbak Yulia? Udah 33, Prof. 33 ribu triliun. Oke. Alright, ini yang jawab baru 10. Ya, yang lain. Ini ada yang baru bergabung nih, Rulius Putra dari Capital. Kita lagi di www.menti.com. Nah, silakan Pak Rulius kalau mau masuk juga masuk ke www.menti.com. Ini pin code-nya 64495003. Kalau enggak di link di chat-nya ada linknya ya. Tapi kayaknya kalau baru masuk belum bisa lihat chat yang sebelumnya ya. Kalau itu saya kirim ulang chatnya bagi Pak Ruli. Nih ya Pak Ruli, kalau mau partisipasi, karena partisipasi Anda akan diamati langsung
untuk eh, mendapatkan reward tertentu, terutama di observasi. Ini continuous learning-nya akan diobservasi orang yang benar-benar berpartisipasi. Oke. Alright. Oh, gitu gimana Pak? Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang mempengaruhi bisnis kita di sini, terutama misalkan ya link sama politik sih, cuman Boleh masukin aja di jawabannya, nanti akan Oke. keluar di sini. Ini kan kumpulan dari jawaban para pesertanya nih, Iya, ya. iya, Kita lihat, jadi tiap orang tentu punya interest yang berbeda. Jadi kita lihat iya, kita betul Pak. kumpulkan. Nah, inilah yang akan jadi ininya. Jadi kumpulan dari jawaban para peserta ini bagian dari interaksi karena kita nggak ngelihat satu dengan lain secara fisik. Nah, jadi interaksinya kita manfaatkan teknologi juga pakai yang menti.com ini ya. Coba udah 13 orang dari 33 peserta baru 13. Gimana? Yang lain nih, Pak Ferry Irawan, Pak Ibnu Nugroho, Pak Hari Santoso, ini Pak Bu atau Pak Laya, Swinbaid, Widodo, Eka Cahyana, Ayu Tristakarika, dan yang lain-lain ya. Silakan. Masa nih baru 13 orang yang jawab. Tuh, masuk ke menti.com-nya. Kita tunggu sedikit lagi ya. Nah, harapannya semuanya berpartisipasi. Tadi pesan dari Pak Ricardo, partisipasi Anda akan dimonitor katanya begitu ya. Oke, good. Kita tunggu deh sampai 15, baru 13. Siapa yang belum ini? Bapak dan Ibu yang belum, boleh bisa partisipasi. Barangkali ini ada siapa yang belum? Pak Hafizul Ghafur udah partisipasi. Oh, lagi nyetir ya. Hati-hati di jalan, Pak Hafizul Ghafur. Kelihatannya masih nyetir nih ya. Oke. Sudah Pak, sudah. Alright. Bagus, malah yang lagi nyetir malah sudah partisipasi. Yang lain-lain silakan. Oke, saya akan tetap buka ini, tapi barangkali yang terlambat partisipasinya ya sudah nggak apa-apa. Ini akan jadi rekornya kita semuanya. Alright, saya stop share dulu. Terima kasih yang partisipasi. Rupanya tentang teknologi, perekonomian, kemudian aturan BUMN, inflasi, pandemi, kemajuan teknologi, regulasi, dan lain-lain ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi memang konteks lingkungan itu menjadi suatu yang penting. Nah, kalau lebih makro lagi, sebenarnya kita berada dalam tren yang namanya Industri 4.0 ya, yaitu perkembangan dari 1.0, waktu itu inovasi mesin, ya. Kemudian 2.0, inovasinya tentang listrik sama cara berproduksi dengan ban berjalan, mass production oleh Pak Henry Ford. Ya. Kemudian 3.0 tentang komputer, ya. Itu mulai dari tahun 60-an, 70-an. Gitu ya. Nah sekarang ini yang terakhir adalah industri 4.0. Ada robotiknya, Internet of Things-nya, dan lain-lain gitu ya. Yang sedang kita alami saat ini. Nah ini salah satu perubahan besar tadi tentang teknologi konteksnya. Oke. Jadi kalau mau dirangkumkan, dari ekonomi yang lama, perkembangan teknologi, dan perkembangan eksternal yang lainnya, peraturan-peraturannya, ada global business restructuring ya. Tren besarnya di dunia dimulai dari ekonomi yang lama. Itu yang semuanya tradisional. Kemudian ada banyak hal yang menyebabkan terjadi perubahan secara lebih besar lagi, yaitu teknologi digitalnya tadi ya. Kemudian duit itu dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain dengan pencet satu tombol gitu. Dan tren besarnya adalah di dunia yang tadinya dulu tersekat-sekat, kira-kira 50 tahun yang lalu, ada tersekat-sekat dari blok barat, blok timurnya gitu ya. Dulu ada yang namanya tirai besi dan tirai bambu. Masih ingat nggak tuh tirai besi, tirai bambu tuh Pak Hanung ya? Waktu zaman SMA dulu. Pak Hanung Wibowo monitor? Sempat Ya, tahu Prof. tirai besi, tirai bambu waktu itu Pak Hanung? Punten. Lagi kurang fokus nih, Prof. Ya sudah. Nah, waktu di SMA dulu, Bu Laya dari Astra Life. Dulu SMA-nya di mana Bu Laya?
Di Magelang Pak, di Vanlit. Oh, Vanlit. Dulu waktu Iya. SMA diajarin nggak tirai besi, tirai bambu? Oh, iya Pak, Soviet ya Pak, tirai besi Pak. Tirai bambu? Cina ya. Ya, Cina. betul, betul sekali, betul sekali. Nah, itu sangat tertutup sekali tuh 50 tahun yang lalu.